Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Andi, Ibu Ratnawati. Waalaikumsalam. Semoga Ibu berdua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Amin. Maha Kuasa. Amin. Oke, Baik, Ibu, saya hari ini sudah siap untuk siap. Ya, mendapatkan jadi bimbingan dari Ibu lagi. Saya anggap ini bukan ujian, Bu, bimbingan. Terima kasih, Ibu. ya baik. Pak Komang Ya, sudah Bu Ratna. beberapa hari ini belajar dari LK 1.1 sampai Iya, Ibu. LK 2 Dua titik. 2 titik berapa ya? 2.2, Ibu. Iya, 2.2. Baik. Iya. Nah, sudah mengidentifikasi masalah ya. Sudah, iya. Pada permasalahan pembelajaran, eh, apa yang Bapak identifikasi? Oke, jadi di awal-awal PPG kita di LK 1.1 diberikan tugas untuk melakukan identifikasi masalah yang ada di sekolah kita masing-masing, Ibu. Jadi Ya, apa yang ada masalah yang sekiranya itu merupakan masalah kita identifikasi. Nah, pada tahap ini saya mengidentifikasi sebanyak 6 masalah waktu itu, Ibu, yang ya. kemudian kita kerucutkan lagi menjadi 2 masalah. Nah, kemudian setelah identifikasi masalah, kemudian kita Sampai di situ lakukan, dulu, Pak. oh dari Jangan sana, dulu dilanjut karena iya, masih ada pertanyaan sebelumnya. siap Ibu, Nah, jadi iya. dari 6 itu apa-apa Iya. saja yang Bapak identifikasi? Oh, itu pertama adalah masalah pedagogik, literasi, dan numerasi, Ibu. Kemudian yang Oh, keduanya itu kita, 6. apa namanya, kesulitan belajar siswa berdasarkan, apa namanya, berkebutuhan khusus, Ibu. Karena kita di sini ada beberapa sekolah mendapatkan siswa yang memang memiliki kebutuhan khusus dalam pembelajaran, Bu. Maaf, dalam artian mereka kurang lengkap dalam fisik, Ibu. Nah, itu juga kita masukkan untuk nanti kita kaji. Kemudian yang permasalahan yang ketiga adalah membangun relasi orang tua, siswa, dan guru, Ibu. Itu masalah yang kita temukan. Kemudian yang berikutnya adalah pemahaman terhadap model-model atau sintak-sintak model pembelajaran itu belum dikuasai dengan baik oleh para Ya, guru, Ibu. Kemudian kita juga mendapatkan masalah terkait dengan masalah HOTS, Ibu. Jadi pembelajaran yang berbasis HOTS, High Order Thinking Skill-nya itu. Kemudian juga kita yang terakhir mendapatkan atau mengidentifikasi masalah yaitu tentang bagaimana kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas, Ibu. Jadi itu, Ibu. oke. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah tersebut? Caranya Bapak mengidentifikasi? Nah, cara yang saya identifikasi itu adalah pertama, saya melihat apa namanya, keadaan karena kita kan disuruh untuk case, Ibu, case di sekolah masing-masing, ya. Jadi tentu saja dengan pengamatan kita saat waktu berada di sekolah, Ibu, saya merasakan bahwa masalah pertama yang saya rasakan itu adalah masalah tentang bagaimana sulitnya siswa dalam belajar yang terhubungan dengan motivasi, Ibu. Jadi intinya dari pertanyaan Ibu bagaimana itu, ya saya langsung merasakan sendiri pada saat waktu di sekolah, Ibu. Itulah kira-kira yang menjadi masalah. Banyak sekali saya menemukan guru-guru yang cenderung sudah tua, Ibu, maaf, yang Ya, sudah suhu begitu, tidak bisa mengaplikasikan TIK dalam pembelajaran. Kemudian eh, saya banyak melihat guru-guru yang belum, saya sendiri juga belum mengaplikasikan HOTS, Ibu. Artinya soalnya itu masih load, kebanyakan HOTS, itu juga karena pengaruh dari siswa yang memang belum siap, Ibu, dengan pembelajaran yang berbasis HOT. Jadi dengan seperti itulah, Ibu, saya mengidentifikasi masalah yang kemudian saya terapkan di LK 1.1, ya. Ibu. Dengan cara pengamatan. Ya, Iya, Pak, Bapak iya, kan iya, mengamati gitu. Oh, pengamatan panca indera, iya. setelah saya amati ini, saya Iya, dapatkan masalah ini. Ya, itu siap. caranya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke eksplorasi penyebab masalah. Iya, Bagaimana cara Bapak mengeksplorasi solusi dari masalah yang telah ada? Kan sudah ada 6, Bapak hmm, kerucutkan menjadi 2. Nah, iya. bagaimana caranya Bapak itu mengeksplorasi? Oke, siap, Ibu Ratna.
Jadi setelah mengidentifikasi masalah Ibu di LK 1.1, kemudian kita nanti melanjutkan, kalau saya masih ingat ini, yaitu LK 1.2, kita nanti mencari kajian literatur Ibu dari hasil eksplorasi penyebab masalah. Jadi literatur kita bukan disuruh, kita dibimbing bagaimana nanti masalah yang telah diidentifikasi itu kita eksplorasi dengan jalan mencari kajian literatur Ibu. Jadi kajian literatur itu bisa berasal dari artikel, bisa dari jurnal-jurnal yang ada yang sudah dipublish, kemudian bisa pada artikel yang bisa dipertanggungjawabkan Ibu ya, seperti misalnya Kompasiana, kemudian Republika, tapi tidak sembarang artikel yang ada, misalnya diusahakan seperti misalnya yang berbau blogspot itu, seperti salah satu seorang dosen pembimbing Ibu Syamsidah, tolong itu dihindari karena nanti itu isinya belum bisa sangat dipertanggungjawabkan. Jadi begitu. Jadi kita berusaha mencari literatur Ibu, dari buku, dari berbagai macam artikel, dari jurnal, skripsi, bahkan tesis Ibu, yang kemudian kita padukan nanti dengan wawancara Ibu. Nah, nanti kita juga sudah melakukan hal itu. Kita melakukan wawancara dengan pertama dengan tentu saja dengan kepala sekolah sebagai kepala di tempat kita bekerja. Kita memberikan semacam identifikasi masalah untuk mengeksplor lagi kira-kira seperti apa sih masalah tersebut ya. Kemudian yang kedua, kita mengeksplorasi dengan mengkaji dengan metode wawancara juga berasal dari teman sejawat Ibu. Kemudian disuruh juga dengan guru. Kalau teman sejawat adalah yang mapel dengan kita, itulah teman sejawat. Dengan guru adalah teman-teman kita, bukan yang bisa berasal dari luar mapel kita. Kemudian kita juga diminta untuk mencari narasumber yang berasal dari pengawas sekolah Ibu, dan terakhir dari pakar. Semuanya itu kombinasikan yang nanti menghasilkan analisis eksplorasi penyebab masalah Ibu. Jadi itu Ibu. Ya. Pada saat Bapak mencari literatur dan wawancara, apakah Bapak mendapatkan hambatan? Ya, terima kasih Ibu, izin menjawab. Jadi tentu saja Ibu, hambatan itu banyak sekali kita temui, apalagi kita dibatasi oleh durasi waktu ya Ibu ya. Pertama kita harus memikirkan wawancara. Dari pagi kita sudah vikon, kemudian disuruh digas, di start untuk mencari literasi. Bayangkan saja Ibu, pada awal-awal itu sangat tertekan sekali. Terus terang, saya tidak bisa memungkiri itu, tetapi karena tanggung jawab ya kita harus laksanakan Ibu, apapun itu. Akhirnya setelah kita dapat dengan berbagai macam teknik, kita mencari cara dari teman-teman sejawat Ibu, mahasiswa PPG, bagaimana caranya kita berkolaborasi. Akhirnya ya, masalah yang kita dapati akhirnya bisa terselesaikan Bu, akibat kolaborasi dengan teman-teman. Kemudian kalau masalah yang saya dapati dari narasumber adalah janji temu Ibu. Janji temu. Nah, kepala sekolah pas waktu itu sedang rapat, bagaimana cara menghubungnya, terpaksa kita lewat phone Ibu. Terpaksa kita menghubungi via WhatsApp call, jadi tidak bisa secara langsung. Apalagi dengan pengawasnya Ibu, saya 2 kali tidak bisa janji ketemu. Ya akhirnya saya minta untuk waktu untuk ditelepon aja, diizinkan. Jadi seperti itu Ibu halangannya di narasumbernya, terutama yang berat Ibu, karena waktunya kan tidak banyak, cuma 2 hari Ibu, itu harus sudah store. Terima kasih Ibu. Nah, sekarang penentuan penyebab masalah. Yeah. Nah, bagaimana cara Bapak menentukan penyebab masalahnya? Nah, kemudian dari hasil eksplorasi penyebab masalah yang sudah kita temukan itu Ibu ya, kita semakin fokuskan lagi dalam rangka nanti mencari apa sih yang menyebabkan masalah ini terjadi. Lebih tepatnya kita mencari akar penyebab masalah Ibu. Nah, tentu setelah kita mendapatkan literatur dari berbagai macam sumber, kemudian kita melakukan hasil wawancara, kemudian kita nanti akan menarik suatu garis lurus. Oh, akar penyebab masalahnya seperti ini. Nah, dari yang 6 itu kemudian kita kerucutkan menjadi 2 Ibu. Yang nanti kita betul-betul fokuskan. Dari 6 masalah itu kita fokuskan menjadi 2 yang memang betul-betul kita nanti cari akar penyebab masalahnya. Setelah akar penyebab masalah itu kita tentukan, baru kemudian kita analisis lagi Bu. Nah, jadi kita analisis lagi dari akar penyebab masalah tersebut. Misalnya saya menemukan bahwa motivasi belajar siswa masih rendah. Nah, kemudian saya cari akar dari berbagai macam literatur, hasil wawancara. Saya kemudian dapat tarik sebuah kesimpulan, oh berarti pembelajaran yang masih bersifat
sudah apa namanya teacher center learning atau TCL itu, oh tidak bagus. Berarti seharusnya guru itu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa harus berpusat pada siswa, kegiatan yang lebih bervariatif yang siswa menjadi pusat, begitu contohnya. Nah, kemudian hal itu kemudian kita analisis lagi dalam kolom analisis akar penyebab masalah Ibu. Jadi seperti itu Ibu Ratna. Ya. Jadi dalam eksplorasi alternatif solusi ada yang dikatakan pros dan cons. Masih ingat? Pros dan cons. Dan cons. Lupa Ibu, terus terang saya lupa itu apa pros dan Lupa. cons itu. Nggih. Ya. Yang Pros seperti apa? dan cons. Pros itu adalah kekuatan dan Kelemahan. Oh iya. Ya, itu Siap. kan kalau kita mau buat alternatif solusi masalahnya, itu kan harus ada pros dan cons-nya. Iya. Itu kan sudah kita lakukan di analisis Ibu. Setelah kita menemukan akar, kita analisis lagi. Oh, kalau kita menggunakan ini apa sih kelemahannya, apa kelebihannya? Nah, itu ada di dalam analisis. Iya, Ibu. Sudah kami lakukan Ibu di 1.3. Nah, kalau di perangkat pembelajaran Bapak sudah menerapkan materi HOTS ya. Terus terang saya sudah berusaha Ibu, berusaha untuk merancang sebuah materi pembelajaran yang memang berbasis HOTS. Makanya dari awal di tujuan pembelajaran, saya berusaha untuk tujuan pembelajaran yang saya rancang di RPP itu semua sudah HOTS Bu. Makanya dengan kata kerjanya seperti membandingkan, kemudian kemudian menguraikan, yang itu semua C4. Saya berusaha itu agar nanti materi pembelajaran semuanya bersifat HOTS Ibu. Bisa Bapak tampilkan untuk RPP ya? Iya Ibu. Pada kalau sebagai pengingat saja saya sebenarnya iya. Siap Ibu, siap. Saya sebenarnya sudah sertakan di LMS Ibu. Kalau Ibu mungkin buka LMS, berarti sudah ada di sana satu set Ibu. Oke, saya akan buka lagi Ibu ya, izin. Oke. Izin share screen Ibu Ratna. Ya. Maaf, Ibu Andi, Ibu Ratna sudah bisa melihatnya? Sudah Ibu Ratna? Ya. Ya. Jadi seperti inilah Bu. Nah, di sini saya berusaha dengan indikator pencapaian kompetensi itu saya berusaha untuk menerapkan nanti ke depannya supaya bisa diterapkan dalam bentuk HOTS. Ya. Dan saya juga menerapkan konsep ABCD Ibu. Audience, kemudian behavior, condition, dan yang terakhir adalah degree Ibu. Nah, di sini bisa dilihat itu indikator pencapaiannya dan akan terlihat sekali pada tujuan pembelajaran yang saya rancang Ibu. Ini Ibu. Nah, di sini sudah jelas sekali semuanya itu adalah C4 Ibu. Sudah bisalah dikategorikan sebagai HOTS Ibu. Kemudian saya sudah menerapkan tepatnya Ibu ya. Di mana ABCD juga sudah saya terapkan. Di mana di sana ada peserta didik, audience ya. Kemudian ada kegiatannya, conditionnya, kemudian di sana ada degree-nya. Jadi bisa dilihat dari tujuan pembelajarannya Ibu. Kalau anunya Pak, penilaiannya soalnya. Soal ada Ibu, itu di bahan ajar Ibu. Dibukakan Ibu? Ya. Oke, kita stop sharing ini dulu Ibu ya. Ya. Yeah. Oke, izin share screen Ibu. Oke Ibu. Jadi saya akan, ini adalah lembar kerja Ibu, LKPD. Di mana di LKPD ini akan ada juga soal-soal yang
berbau HOTS, kemudian sudah terintegrasi TPK-nya itu Ibu, karena saya menggabungkan teknologi model Ya. pembelajaran itu ke dalam media pembelajarannya. Nah, ini adalah contoh dan ada juga beberapa apa namanya Ibu, dan beberapa soal yang memang belum HOTS, tapi saya sudah mencoba untuk membuat yang HOTS Ibu. Nah, ini untuk contohnya Ibu yang di lembar tugas kelompoknya Ibu. Ya. Jadi jadi saya sudah mulai di sini supaya siswa memang betul-betul tidak sebutkanlah, tidak seperti itu Ibu. Tapi saya sudah mencoba supaya siswa itu mulai berpikir kritis Ibu dengan masalah yang makanya saya rangsang dengan pertanyaan-pertanyaan dan kata kerja yang hot Ibu. Uraikanlah, bandingkanlah seperti yang bisa Ibu lihat di sini. Bandingkanlah apa perbedaan. Jadi tidak apa perbedaan bukan seperti itu, tapi mereka membandingkan. Jadi itu contohnya Ibu. Pertanyaan saya selanjutnya, Pak Komang. Ya, kalau apakah soal hot sama dengan soal sulit? Berbeda, Ibu. Berbeda. Nah, ya, kalau hot itu kan higher thinking, order skill. Ya. Jadi di sana kalau sulit itu kan walaupun soalnya itu mudah, kalau siswanya tidak belajar kan sulit juga Ibu. Ya. Itu soal sulit. Betul. Siapa presiden Indonesia kalau dia tidak tahu kan sulit juga. Nah, kalau yang hot itu soal yang memang betul-betul merangsang siswa berpikir secara kritis Ibu. Makanya di soal hot itu mereka akan dipaparkan dulu sebuah kondisi Bu, condition dulu. Nah, setelah condition itu siswa membacanya dengan baik-baik, baru di dalamnya mengarah kepada bagaimana kondisi itu misalnya mencari solusinya, pemecahannya, membandingkannya. Jadi seperti itu Ibu kalau HOTS. Jadi betul-betul pemikiran kreatif siswa itu diutamakan, bukan sulit gampangnya Ibu. Ya, saya kira dari saya Bu Andi, silahkan Ki karena sudah 30 menit ini. Oh, tidak terasa Ibu ya. Iya, terima kasih Ibu Ratna. Saya stop share dulu Ibu ya. Ibu. Silakan Ibu Andi. Ya, baik, terima kasih Bu Ratna. Oh, selamat Pak Komang. Ya, alhamdulillah. Iya, Ibu. Sampai nih malah yang terakhir ini Pak Komang. Iya, saya penutup Pak Jamal jahat sekali Ibu. Dari pagi saya pakai dasi Ibu sampai sakit ini tenggorokan saya. Tercekik ini Pak Jamal. Iya Ibu. Kesempitan karena bajunya kali Pak. Iya. Iya Ibu Andi. Awas loh Pak Jamal. Pak Jamal memang ada sentimen. Bikin menunggu nih Pak Komang. Lama-lama. Baik, sudah sampai di mana tadi itu pertanyaannya Bu Ratna? Dari pelajaran sudah sampai HOTS ya. Iya, oke. Kalau literasi dan numerasi sudahkah? Belum Bu. Oh, belum. Iya. Nah, ini kalau mendengarkan tadi ini apa masalahnya, kemudian pemecahan masalahnya, apakah itu memang sudah yakin Pak Komang yang dipilih ini betul-betul bisa memecahkan masalahnya? Iya. Jadi begini Ibu. Dari serangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan ya, dari bimbingan Ibu Andi, saya ingat dulu di awal-awal, sampai kemudian dengan terakhir Ibu Syamsidah, dengan berbagai macam bimbingan dan teknik belajar yang sudah diajarkan, saya yakin Ibu, apalagi kemudian saya sudah merancang sebuah portofolio evaluasi belajar di akhir Ibu. Di sana ya, di sana kita sudah betul-betul merancang soal seperti ini, penilaiannya akan seperti ini, betul-betul sudah kita rancang. Bahkan kita sudah merancang observasi angket yang nanti diberikan ke orang tua, ke siswa terhadap pembelajaran yang sudah kita. Jadi saya merasa yakin saja Ibu. Alhamdulillah. Insya Allah Ibu ya. Pertanyaan saya belum sampai di situ, tapi Pak Komang jawab. Luar biasa berarti. Iya betul. Pak Komang dari tadi saya dengar ini betul-betul dia sudah sampai ini belum ditanyakan sudah dijawab. Pak Komang tahu kata hatinya Ibu. Kita sudah sehati dengan Bu Andi Ibu. Saya tahu pikiran Bu Andi. Bahwa ini nanti yang mau ditanyakan ya jawab memang langsung. Terima kasih Ibu. Silakan Ibu. Kalau
literasi dan numerasinya itu di mana itu letaknya Pak? Di Kalau oke, untuk literasi itu kan berhubungan Integrasiannya. dengan minat baca Ibu ya. ah, Nah, berarti di literasi itu saya rancang di di LKPD, Ibu. Saya berusaha di LKPD itu bagaimana siswa betul-betul terpancing, terangsang untuk membaca dari berbagai macam literatur dan kondisi, Ibu. Jadi pembelajaran yang saya angkat itu kan modelnya bentar Pak, bentar. problem based learning, Bu, PBL. Ya, Nah, jadi di awal saya memberikan sebuah masalah dalam bentuk video. Kemudian di dalam video itu siswa dirangsang untuk mencari literatur, Ibu, dari berbagai macam sumber. Bisa artikel, bisa buku untuk bisa memecahkan masalah yang kesemuanya itu ada dalam LKPD yang sudah saya rancang dan saya perlihatkan tadi, Ibu. Nah, itu akan merangsang siswa mau tidak mau ya harus membaca, Ibu, karena mencari informasi. oke, literasinya. Kemudian TPACK-nya, PP, TPACK. oh tepatnya ya. Saya lebih ke tepat. Nggih, siap, Ibu. Tepatnya apakah ini sudah diinikan dalam perangkat pembelajarannya? Oke, sudah siap Ibu. Itu sudah dari awal saya memang betul-betul merancang Ibu. Dari dalam pembuatan materi di rencana aksi, dalam kompetensi dasar yang saya dapatkan, kemudian saya kembangkan ke dalam indikator pencapaian yang nanti diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Memang betul-betul saya merancang itu supaya semua Ya, mengandung 3 komponen itu, Bu. Teknologi, pedagogi, kemudian konten pengetahuan atau konten knowledge-nya. Jadi sehingga di dalam model pembelajaran itu akan semua masuk, Ibu. Kalau Ibu lihat di RPP saya, di sana di sintaks pembelajaran PBL itu akan Ibu temukan link-link YouTube yang mengarah ke media pembelajaran. Kemudian Buka saya RPP-nya. saya bahkan memberikan sebuah media pembelajaran, Ibu, yang digunakan bisa digunakan guru sebagai media untuk mengajar dan bisa dijadikan siswa sebagai media untuk belajar. Jadi bisa digunakan, itu sudah saya rancang, Ibu. Mungkin nanti saya bisa. ya bisa mungkin ditunjukkan Pak Kobus? Iya, oke. Jadi itu, Ibu ya. Ya, Oke, yang izin share, Bu. ya Ya silakan. kan. Sudah kelihatan, Ibu? Udah. Oke, saya coba, Dah, Ibu ya. Nah, mantap. yang bisa saya jelaskan di sini, Ibu, adalah sebuah. Kalau di sini Ibu bisa nanti didengar secara langsung, dia akan ada audio intronya, Ibu. Ini akan tentu saja membuat siswa menarik, ya. Apa Ya, sih ini? Sudah dari awal dia sudah mulai akan memperhatikan materi yang akan kita tampilkan. Nah, di sini bersifat interaktif dia, artinya begini, Ibu. Media pembelajaran yang saya buat ini tidak seperti sebuah media PowerPoint biasa yang hanya next, ya, next, next, tetapi ya betul-betul betul. interaktif. Ada tombol-tombol yang terhubung pada hal-hal yang memang kita inginkan untuk ditampilkan. Dibutuhkan. Dibutuhkan, tinggal Ya, diklik aja. Oke, saya mulai aja, Ibu ya. Nah, dari sini sudah ada ya silakan. perkenalan seperti ini. Nah, kita akan memulai dengan mengklik tombol mulai. Nah, kebetulan yang saya angkat ini adalah dari media pembelajaran rencana aksi 2, Bu, tentang sanitasi, cleanliness, Ya, health, safety, dan environmental sustainability. Jadi di sini saya merancang seperti ini, Ibu. Kalau guru nanti bisa menunjukkan dari materi dia, Ibu. Nah, kalau dia mau mengajar, dia bisa dari materi ini dimulai dari apa sih tujuan pembelajaran. Nah, di sini guru memberikan semacam motivasi, persepsi, sebenarnya pembelajaran ini untuk apa. Dari sini sudah kelihatan sekali bahwa semuanya sudah mengandung seperti yang Ibu Andi minta tadi, tepatnya, ya, Ibu. ya, Setelah melihat video, peserta didik, nah sudah ada audiensnya, mampu menguraikan, sudah ada behaviornya. Jadi di tujuan pembelajaran sudah semua termasuk, Ibu. mengandung ABCD ya. Iya, dan ABCD-nya juga itu yang tadi ya. Ada audience, behavior, condition, dan Kondisi dan degree. degree. Sudah ada. Dengan benar kan itu degree, Bu. Ya, degree betul. Iya, menguraikan sudah behavior, ya, Behaviornya iya, yang bisa diukur. iya. Jadi itu, Ibu. Nah, jadi Oke. ini media yang memang bisa digunakan untuk mengajar. Saya sertakan juga animasi supaya siswa Ya, tetap tertarik. animasinya. Iya, dengan gambar, Betul. Ibu. Ya, Ini betul-betul ini media yang iya. Jadi saya tidak berusaha membosankan. membuat sebuah media yang interaktif, Ibu, yang tidak satu arah. Interaktif. Iya.
sanitasi. Nah, ini sudah mulai ke materi. Nah, disinilah guru berimprovisasi bagaimana dia menerangkan materinya. Bukan seperti Bu Syamsilah bilang, PowerPoint itu adalah full statement. Nah, bukan seperti itu. Iya, Tetapi PowerPoint yang memang betul-betul di sana ada inti poin-poinnya, siswa. Namanya saja poin, Ibu. Kan poin-poinnya saja. poin-poinnya saja. Nah, oke, saya kembalikan dulu ini ke sini, Ibu. Saya akan tunjukkan lagi medianya. Nah, setelah di materi, saya juga di sini menyertakan kuis, Ibu. Kuisnya juga ini Kuisnya, interaktif, ya. Siswa akan tahu pada saat dia mengakses kuis ini jawabannya benar atau salah. Saya demonstrasikan, Ibu. Kita ya, klik kuis. Nanti akan muncul pertanyaan seperti ini, Ibu. Nah, seperti ini. Kalau siswa salah menjawab, dia akan ada notifikasi suara tong ding, kemudian ada ya, emoji salah. Nah, seperti ini, Ibu. Nah, kalau ini benar, Ibu. Wah, berarti saya ya. tahu. Kalau misalnya dia klik salah, dia akan muncul seperti ini. Teng dot, salah. Jadi saya berusaha membuat semenarik mungkin, Ibu. Jadi siswa yang mengakses Iya, betul. materi dan kuis ini akan merasa, wih saya benar. Coba kuis soal yang mana lagi? Wih saya Selanjutnya benar. lagi, Semangat lagi dia ya, seperti itu harapan semangat saya, lagi Ibu. kan? Ya, itu saya harapan. Betul. Nah, kemudian di sini juga saya tampilkan karena saya menerapkan model pembelajaran problem based learning, Ibu, suatu model pembelajaran yang memang masalah menjadi yang akan menjadi awal dari bagaimana siswa memecahkannya. Saya di sini menyertakan video-video pembelajaran, Ibu. Jadi video itu saya gunakan ada yang sebagai persepsi di pendahuluan pada saat mengajar, ada yang saya gunakan sebagai Ya, identifikasi masalah di kegiatan inti. Jadi seperti ini. Nah, kalau siswa yang membuka media ini, dia akan bisa kemana saja, Ibu. Mau dia ke materi bisa, mau ke kuis bisa, mau melihat videonya saja bisa. Nah, ini videonya, Ibu. ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi inilah Coba video dibuka pembelajarannya, iya. videonya. Ini terhubung dengan Google apa namanya dengan YouTube langsung, Ibu. Hmm, Jadi ini hmm, akan menyebabkan file daripada materi kita menjadi tetap kecil, Ibu. Kalau misalnya filenya kita langsung taruh di PowerPoint-nya, dia akan menjadi berat. Nah, tetapi kalau link yang kita taruh, kita hanya mengklik ini saja. Misalnya kita mau melihat ini, dia akan menuju ke halaman di mana video itu akan ditampilkan. betul. Ini juga nanti tergantung daripada koneksi internetnya, Ibu. Kebetulan ini, Ibu, ya, Betul. karena resource daripada Zoom, kemudian ada YouTube-nya yang terbuka, ini tidak akan kelihatan, Bu, di sini. Tetapi pada kenyataannya di LCD proyektor, dia akan muncul, Ibu, videonya ini. Ini kan akibat daripada resource, daripada komputer kita kurang memadai. Nah, Zoom ya. lama dia. Nah, sekarang kan sudah muncul, karena resource-nya besar, Ibu. Tapi kalau nanti di LCD proyektor, ini akan cepat prosesnya, Ibu. Nah, karena di sini kita menggunakan Zoom, kita membuka aplikasi yang lain, menggunakan internet, jadi agak lama dia terbuka. Tapi intinya ini, Ibu, semua dia terkait dengan link pada YouTube. Nah, ini adalah salah satu contoh persepsi, Bu, sebelum saya memulai pembelajaran, di mana ada video jorok, kemudian nanti saya memberikan, oh begini loh, bagaimana anak-anak melihat ini, apakah senang atau tidak. Jadi seperti itu, Ibu. Jadi di awal saya memberikan video persepsi. Kira sudah terjawab semua ini. Dan kita sudah melihat Saya kembalikan dulu, Ibu, ya. ya, Oke. pemanfaatan bahasa. Ya. Luar biasa. Semuanya sudah terjawab dengan baik, dengan lancar, Pak Komang. Iya, siap, Ibu. Tinggal menghabiskan waktunya saja. Iya. Kemudian ada tambahan sedikit. Nah, itu kan tadi Pak Komang membaca literatur, hasil wawancara, Iya, Ibu. berbagai pihak. Nah, kira-kira seperti apa bunyinya itu artikel yang mendukung pemilihan pemecahan masalahnya ini, Pak Oke. Komang. Berarti salah satu contoh, Ibu, ya, Ibu Andi, ya. Ya, Oke. salah satu. Oke, berarti saya coba dulu buka LK-nya, Ibu, ya. Ya, boleh. Tapi saya masih ingat juga, Ibu, dengan apa yang saya buat. Tetapi untuk literatur kan memang harus dibuka, Bu.
Karena kan itu adalah sumber yang memang tertulis yang memang harus benar. Jadi seperti itu. Misalnya begini, Ibu. Saya mendapatkan masalah dalam pikiran saya, masih bisa didengar Ibu Andi? Bisa, bisa. Oke, karena di sini agak ngepres-ngepres Ibu, takutnya Ibu tidak mendengar. Bisa ya Ibu ya? Bisa Oke, dengar. siap Ibu. Jadi saya di sini mencontohkan mengambil sebuah masalah yaitu di mana saya mengamati seperti Ibu Ratna bilang, setelah saya mengamati dengan panca indera, saya melihat bahwa kenyataan bahwa sebagian besar siswa motivasi belajarnya rendah. Di awal saya sudah memang berpikir, ini penyebabnya pasti ada dua, dari luar atau dari dalam. Nah, kemudian untuk meyakinkan saya secara ilmiah, keilmiahan itu, apakah benar asumsi saya, makanya saya mencari literatur yang terkait dengan hal tersebut, Ibu Andi. Nah, Ya, betul. setelah saya menemukan itu, kemudian saya mencoba lagi untuk membuat daftar pertanyaan, Ibu, ke para apa namanya, ke narasumber yang sudah disyaratkan tentang masalah yang saya sudah analisa di awal itu. Nah, kemudian saya melihat, saya konsepkan supaya nanti memang betul-betul jawabannya terarah, tidak melebar kemana-mana. Jadi saya dari awal memang merancang pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kalau Ibu Andi mau lihat, saya akan coba Ibu buka ya LK yang membahas itu Ibu ya. Boleh, silakan. Masih ada Oke, kah? Masih ada waktu, Pak Jamal? Masih, Bu, masih. Ya, oke, masih ada. siap Ibu. Berarti di penentuan penyebab masalah Ibu ya. Oke. Ya. Oke, berarti ini. Oke, izin share screen Ibu. Silakan Pak Komang. Nah, berarti ini tepatnya dia berada di 1.2, di 1.2 Ibu, di awal-awal. Nah, Oh ya, iya, jadi seperti ini Ibu. Saya mendapat masalah ini, kemudian saya mencoba mencari yang berhubungan dengan motivasi belajar, Ibu. Ya, memang dari awal saya sudah berpikir, punya asumsi bahwa penyebabnya ini. Tetapi kan kita perlu sesuatu yang berbasis ilmiah, Ibu, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang sudah ada penelitiannya. Oleh karena itu, kita memerlukan hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, ini berbagai macam literatur yang kita dapatkan di sini, Ibu. Kemarin kita disuruh minimal 6, Ibu. Ya, iya. kemudian ada 4 dan lain sebagainya. Jadi ini kita dapatkan. Kemudian di bawahnya kita juga menyertakan hasil wawancara seperti ini, Ibu. Iya. Jadi misalnya dari hasil wawancara kepala sekolah, apa sih Bu yang menyebabkan kira-kira motivasi belajar rendah? Oh, kita karena lingkungan sekolah kita itu terlalu dekat dengan lingkungan masyarakat. Jadi sepeda motor lewat, konsentrasi belajar siswa menjadi Ya, terganggu. banyak noise-noise-nya Nah, ya. kemudian ya Hmm. ada teman-temannya yang lihat di luar sehingga dia tidak konsentrasi. Jadi seperti itu, Ibu. Jadi mereka jawabannya ini berbeda dari narasumber satu dengan narasumber lain, tergantung dari perspektif mereka. Kalau misalnya saya cari di sini contohnya dari apa namanya, Literatur. dari literatur, kemudian dari pengamat itu berbeda-beda. Kalau pengamat, kalau pakar Ibu, bukan pengamat ya, pakar itu dia lebih ke akademis jawabannya, dia lebih ke akademik karena saya menggunakan pakar itu adalah guru penggerak di sekolah Ibu. Jadi jawabannya tentu saja yang berhubungan dengan lebih ke akademisan dia. Jadi seperti itu Ibu Andi, sehingga nanti Baik Pak hasilnya Komang. dibawa ke sini. Kemudian untuk rancangan evaluasinya untuk ke apa namanya wawancara itu seperti apa itu bunyinya Pak Komang? Yang Ada rancangan evaluasi. rancangan evaluasi, nggih, siap-siap Ibu. Ah, Saya akan perlihatkan Ibu. Ini kan yang tadi yang kemarin Ibu, yang di akhir-akhir sebelum ya, peer teaching kita akhir-akhir. lakukan Ibu. Oke, evaluasi. Oke.
Ini Ibu. Oke, izin share screen. Share screen. Saya salah fokus Bu Ratna di ininya. Bantal kursinya. Nah, ini Ibu. Jadi Ada inilah goyang-goyang. pembuatan rencana evaluasi. Ibu Andi bisa melihat. Iya, bisa lihat. Nah, jadi seperti ini kami sudah rancang di awal Ibu. Jadi pertama tentu kami melakukan jurnal refleksi Ibu. Jadi, Ya, jurnal refleksi. refleksi untuk kita ini Ibu. Ya, apa Iya. yang kita sudah kuasai dalam hal ini kita berusaha untuk merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi ini sudah ada. Kemudian ini juga Ibu, karena saya juga menyertakan video pembelajaran Ibu. Video itu juga saya observasi Ibu. Ya, Ya, betul. iya, saya observasi video bagaimana saya membuka membuka materi dalam pelajaran dengan video. Apakah sudah tepat? Ini akan terus kita observasi Ibu. Ya. Nah, kemudian ini juga saya berikan Ibu semacam rubriknya, cara penilaiannya. Kemudian di sini saya sudah merancang sebuah pedoman wawancara Ya, untuk ini. seperti ini Ibu, wawancara dengan kepala sekolah. Saya mencoba mendapatkan data bagaimana sih sebenarnya kepala sekolah kita ini. Nah, makanya ditanya dulu, selama Bapak menjadi kepala sekolah, kendala apa saja yang Bapak pernah alami. Jadi seperti itu Ibu. Jadi ini bukan hanya kepala sekolah aja Ibu, kita wawancara dengan teman sejawat, Ya, ya, teman sejawat. kemudian dengan siswa, kemudian dengan orang tua siswa Ibu. Ini berhubungan dengan prestasi anak didiknya. Kita di sini berusaha untuk membuat sebuah observasi Bu, dalam rangka meningkatkan bagaimana kita supaya cara mengajar kita lebih baik, dalam rangka motivasi belajar siswa menjadi meningkat. Begitu Ibu. Bukan wawancara kepala sekolah, pengawas sekolah dengan siapa lagi itu untuk pembelajaran kita, Pak Komang. Iya. Itu udah itu udah kita mencari data dari mereka dalam rangka untuk kegiatan mengajar kita di kelas, Ibu. Setelah kita mengikuti PPG ini, bagaimana ini dengan wawancara dengan kepala sekolah itu bagaimana dengan ininya, adakah itu dimasukkan? Mungkin yang ini Ibu ya, yang mungkin ini Ibu dilihat. Oke. Nah, ini surveinya dulu Ibu. Kita juga sudah merancang surveinya. Iya, seperti ini. Dalam membuat hal ini terus terang kita berkolaborasi dengan semua stakeholder di teman-teman mahasiswa PPG Ibu. Jadi mereka punya ide seperti ini, kita saling melengkapi istilahnya Ibu. Jadi, oh bagus juga saya melihat ini. Ini terus terang adalah idenya Ibu Agung ini. Ternyata, oh bagus juga Ibu Agung. Ternyata kita memakai emoji, kemudian kita kembangkan dengan kreativitas kita, sehingga siswa nanti pada saat mengisi lebih tertarik Ibu. Ya, lebih tertarik. Mereka kalau tulisan saja kan mumet, jawab aja dah. Nah, kalau seperti ini mungkin mereka lebih konsentrasi, lebih perhatian. Jadi seperti itu kita coba Ibu. Lebih mudah dia paham itu dengan gambar itu. Bahkan kita juga sudah menyusun artefaknya Ibu. Ini artefak belajar peserta didik. Artefaknya seperti apa itu Pak? Nah, di sana kan ada mencakup pengetahuan, sikap, dan psikomotor Ibu. Nah, jadi di artefak ini kita berusaha untuk apa saja nanti yang kita berikan kepada siswa, yang nanti hasilnya berupa apa. Nah, dalam rangka tersebut kita berusaha untuk membuat sebuah instrumen Bu. Bagaimana instrumen itu dibuat untuk menilai, misalnya kita ingin mencari sikap siswa seperti apa. Nah, kita buat dulu instrumennya seperti ini Bu. Jadi kemudian di bawahnya akan ada lembar pengamatan sikap. Kemudian ini baru sikapnya saja Ibu. Nah, kalau ini instrumen pengetahuannya Ibu. Seperti inilah nanti soalnya yang akan kita berikan. Jawaban C5, C4. Penilaian pengetahuan, penilaian sikap. Iya. Ini pengetahuannya Ibu. Ini instrumen nilai pengetahuan. Ya, pengetahuan. Kemudian keterampilannya. Sikap kan udah di atas Ibu tadi. Oh, sudah. Nah, yang ini terakhir kan harus mencakup itu artefak itu ketiga itu. Iya, keterampilan. Pengetahuan, keterampilan, sikap atau afektif, kemudian psikomotor. Nah, ini untuk psikomotornya Ibu.
Nah, di sini saya merancang Ibu nanti kegiatan yaitu keterampilan diskusi, kemudian juga membuat sebuah inovasi Ibu. Kalau dulunya siswa membuat poster dengan kertas manila, saya di sini merancang bagaimana siswa membuat poster digital Ibu, supaya nanti tepaknya masuk juga ke sini. Jadi di zaman sekarang yang sudah teknologi maju, kita yang serba digital, kita rancang juga bagaimana tugas-tugas yang diberikan kepada siswa juga lebih modern Ibu. Siswa juga lebih senang mengerjakannya. Jadi begitu Ibu. Nah, ini lihat penilaian kinerja pelaksanaan praktek pembuatan poster. Kita sudah rancang di sini. Apa saja yang nanti dinilai? Kesesuaian format poster, pesan yang disampaikan, kata dan kalimat yang digunakan, kesimpulannya seperti apa. Jadi seperti itu kira-kira Ibu Andi. Oh, memang ada poster juga yang diharapkan dia buat. Iya Ibu. Itu semacam mereka buat di rumah Ibu. Untuk melatih mereka nanti pekerjaan di rumah, tugas yang diberikan dari materi yang sudah kita berikan, selain mereka nanti mempresentasikan hasil diskusi di sekolah, kemudian mereka tuangkan dalam presentasi minggu depannya itu ke dalam bentuk PowerPoint. Kemudian juga mereka harus menunjukkan poster digital yang mereka buat itu dengan memberikan tag di akun Instagram yang saya buat. Itu sudah petunjuknya ada di LKPD. Di LKPD ya, yeah. Tapi tidak tertuang di tujuan pembelajarannya ya Pak? Tujuan pembelajaran kan ada Ibu, mendesain itu, merancangnya itu Ibu. Merancang itunya? Iya. Oke, lengkap sudah. Betul-betul nih Pak Komang ya. Maaf Ibu, jika ada yang belepotan dikit Ibu agak grogi juga Ibu. Dari pertemuan pertama saja sudah siap memang Pak Komang. LMS-nya belum siap. Iya, itu kan awal kacau. Waktu itu siap diupload sudah 2 tugas. Tinggal PPL-nya Bu Andi Hudia. Iya, tinggal PPL-nya ini nanti. Mekanismenya ya saya belum tahu apa sih kira-kira PPL-nya Ibu. Bagaimana teknisnya? Pak Jamal juga minta bocorannya nggak ada dia. Pak James. Pak James-nya. Iya, banyak bocoran tuh di Pak Jamal. Pak James. Bagaimana Pak James? Sudah berapa menit Pak James? Ada Bu Hudi. Tambah mikir lagi. Oke. Apa yang kira-kira belum ditampilkan? Lagi. Ini Ibu, saya mau bertanya Ibu. Sedikit kita mungkin ada sedikit ruang untuk diskusi Ibu. Ini ujian Pak Komang. Ya Ibu tanya aja lah Ibu. Kalau penilaian otentik? Otentik, maksudnya seperti apa Ibu? Penilaian otentik. Oh, penilaian otentik berarti yang memang betul-betul kita melihat bagaimana nanti siswa. Itu kan nanti setiap di pembelajaran Ibu, di penutup, saya selalu akan menyertakan sebuah refleksi. Refleksi itu bukan saja hanya untuk siswa, tetapi untuk juga saya nanti, di mana 15 menit di akhir pembelajaran saya akan selalu memberikan semacam evaluasi Ibu. Bisa evaluasinya itu dalam bentuk tes tulis, juga bisa dalam bentuk lisan Ibu. Nanti itu iya, saya selalu menyediakan itu dan itu sudah kita rancang Ibu. Terus terang Ibu, saya baru menyadari itu selama PPG Ibu. Dan ternyata memang harus kita lakukan. Ternyata penting sekali masalah refleksi di akhir pembelajaran. Biar kita tahu apa sih sebenarnya siswa seneng nggak dengan pembelajaran yang kita lakukan. Siswa sudah mengerti dan paham nggak apa yang sudah kita berikan. Jadi kita melakukan sedikit evaluasi Ibu. Yang langsung kita lihat dari siswa langsung. Memang betul-betul jawabannya dia. Biasanya sih saya melakukan secara lisan aja Bu. Kemudian saya sertakan, saya improvisasi dengan tanda centang Ibu. Saya punya semacam daftar hadir yang berisi centang Ibu. Jadi siswa ini aktif, saya kasih centang. Nah, berarti semakin banyak centangnya berarti nanti dia akan menjadi pertimbangan tersendiri buat penilaian saya Ibu. Terima kasih. Jadi penilaian itu bukan hanya dari ujian tidak Ibu, tidak semester atau tidak Ibu. Tapi iya. dari sehariannya juga. Iya Ibu, iya itu betul. Juga dengan sikapnya Pak. Iya, Pak Komang. dengan sikapnya iya. Iya. Terus terang Ibu, saya mengajar selama ini memang seperti itu Ibu. Bahkan saya memiliki semacam ketidakpercayaan terhadap proses ulangan Ibu. Yang dimana dilakukan secara klasikal di suatu tempat. Kemudian prosesnya itu Ibu kita tahu sangat tidak fair. Ada yang siswa-siswa yang curang dan lain sebagainya. Saya lebih mengedepankan terhadap proses yang saya lakukan di kelas Ibu.
Saya melihat ini walaupun dia di ulangan sumatifnya misalnya nilai jelek, tetapi pada saat proses saya lihat bagus, kemudian kognitifnya bagus, saya akan memberikan nilai dia yang besar, Ibu. Walaupun dia dinilai sumatifnya mungkin besar, tidak menjamin, Ibu, nilai besar saya berikan. Karena saya melihat proses, Ibu, tidak hasil akhir yang ia peroleh. Jadi penilaian itu dari awal hingga Iya, akhir ya. iya, Ibu. Mulai dari Proses. awal, kemudian proses sampai akhirnya. Iya, Ibu. Saya kira sudah cukup ya Pak. Satu menit lagi nih. Kalau 1 misalnya, menit lagi. iya 1 menit, ayo 1 menit lagi. Dicukupkan saja Pak James. Berapa menit Pak James? Cukup kan? Di sekitar 2 menit. Oh, dari tadi 2 menit, tadi 2 menit. Pak Jamal memang sentimen sama saya. Ya udah deh. Pak James. Mungkin di akhir PPG saya merasa sedih juga, Ibu. Tidak ketemu Ibu lagi, kenapa? tidak ketemu Pak Jamal lagi. Masa-masa. Iya, Pak Komang dari awal aktif terus Pak Komang. Saya berusaha menutupi kekurangan saya dengan aktif, Ibu. Saya merasa bodoh, Ibu. Makanya saya berusaha menutupi itu dengan keaktifan, Ibu. Benar, yang pintar itu sebenarnya kan Bu Agung yang pintar. Saya merasakan itu, Ibu. Tetapi saya berusaha menutupi kekurangan saya dengan aktif, Ibu. Yang mana sih Bu Agung? Ibu Agung, Ibu dia, Agung dia. Yang pertama, Ibu, yang kemarin pertama, yang tadi pertama. Oh, Ibu Gusti. Gusti Agung dia, nggih. Oh, Ibu Gusti. Itu luar biasa, Ibu. Oke. Itu guru muda yang sangat luar biasa, Ibu. Sama tuh aktifnya Pak Nyoma, Pak. Iya. Pak Komang. Ya, terima kasih, Ibu. Yang menjadi penyemangat saya, Ibu. Iya. Di kelas ini kelompok A juga. Gitu, mantap. Sudah selesai. Tidak ada kendala-kendala Pak Komang selama Paling ini? kendalanya Ibu itu tadi, Bu. Pertama saat seperti ini ya koneksi internet ngadat gitu, Bu, karena kita kan daring. Kemudian kendalanya ya itu tadi, Bu, durasi waktu, Ibu. Kita dikasih tugas yang begitu seperti misalnya di kegiatan rencana aksi 1, Ibu. Kita disuruh membuat 5 perangkat, Ibu, dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran. Iya. Coba bayangkan, Ibu. 2 hari. 1 hari itu harus selesai 3 dulu, Ibu. Untuk Ibu Samsidah kemarin. Aduh, itu yang saya bikin tidak bisa tidur, Ibu. Saya berusaha tidur, mengistirahatkan diri, tidak bisa juga ingat, bangun lagi di depan komputer untuk menyelesaikan. Itu beratnya, Ibu. Bukan tidak bisa, Ibu. Kita dibatasi oleh deadline waktu. Itu aja beratnya, Ibu. Betul. Itu aja beratnya, Ibu. Waktu. Baru punya Pak Komang luar biasa ini, lengkap. Iya, terima kasih, Bu. Buat sendiri. Tapi dengar-dengar Pak Komang mengajar di ini ya? Iya. Bukan di SMK ya? Iya. Kan begini rencananya. Nanti makanya besok saya sudah 2 hari lagi temu janji sama Kepala Sekolah SMK 1 Busung Biu. Memang rencananya di sana, Ibu. Untuk PPL, Ibu. Untuk PPL-nya di sana, iya. Karena saya menyadari tidak bisa di SMA, Ibu, dari awal. Makanya di setiap RPP yang yang saya buat, Ibu perhatikan pasti SMK Busung Biu, Ibu. Karena saya memang targetkan untuk PPL di SMK. Mungkin kalau misalnya kalau Tuhan mengizinkan saya lulus semuanya sampai serdik dapat, ya saya memang sudah memikirkan untuk pindah, Ibu, ke SMK. Dekat juga sih di satu desa, Ibu. Begitu, Ibu Andi. Iya, jadi memang sudah disiapkan memang dari sebelumnya. Iya. Masuk PPG ya. Iya, sudah dipikirkan dari awal itu, Ibu. Iya, jadi ya tidak bingung juga. Iya. Begitu disuruh mencari sekolah ya sudah ada. Iya. Dari awal saya sudah berpikir seperti itu, udah mencari-cari, Ibu. Bahkan sebelum sebelum pengumuman diumumkan saya jadi peserta mahasiswa, saya sudah di mana ya kira-kira nanti. Akhirnya sih ketemu, ada SMK di Busung Biu namanya, Ibu.
tetangga dengan desa saya. Jadi di sana ada SMK dan ada pariwisatanya dan pas dengan saya, Ibu. Ada hotelnya juga di sana. Oh, kalau di sini kan banyak, Ibu, hotel-hotel kan di Mundok, Di tahu Ibu sekolah, Mundok? Oh, sekolahnya belum, sekolahnya Ibu. ya. Sekolahnya Oh, belum. belum. Itu kan termasuk baru, Ibu. Dan agak di desa juga mungkin. Ada hotelnya. Iya. Tapi kalau di sini masalah apa namanya? Masalah praktek gampang karena dekat Ayo dengan Pak James, Bu Andi. daerah wisata. Mana Pak James nih? Sudah habis nih, sudah Iya, sudah ini capek tuh lehernya Pak Nyoman. dari pagi, Ibu. Jadi saya tahu dari Ibu Andi. Dari pagi, Bu Randa, dari pagi. Gimana Pak James? Lapor. Iya. Lapor Gimana? Pak Iya. James. Kalau sudah nih, Iya. lagi mau Nggak ditanya. bisa kurang biar sedikit. Gimana Pak James? Bisa diakhiri? Mungkin dengan closing statement dari Ibu, mungkin Ibu sebagai penutup biar di video Ya. saya yang nanti saya upload biar ada closing statementnya Ibu. Terima kasih. Ya, kalau begitu kita ini dulu. Salam PPG. Sudah hafal Pak Komang? Tidak, Ibu baru kemarin diajarkan, tapi lupa lagi yang senyum itu. Iya, salam PPG. Senyum, Senyum, sapa, apa? senyum, Nih Bu Andi lagi ya. salam, Lupa. Kok ngepres Bu Andi ya? Pak James bagus. sukses, Sukses. Kompeten. sukses. Sukses. Suksesnya 2 kali. Surga, surga. Surga Pak, surga. Surga. Baru begini. Amin. Surga. Amin. Amin. Ulang Ya. sekali lagi Bu. Ulangi Pak Komang. Ibu tadi ngepres Bu, saya nggak lihat Ibu. Ngepres tadi. Salam Ibu. PPG. Senyum. Senyum, sapa, Sapa. salam, Salam. sukses, Sukses. Yes. surga. Surga. Amin. Amin. Oh, amin ya begini. Iya. Senyum. 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 Salam. Senyum. Sapa, Setelah senyum kan Sapa, sapa Ibu? senyum, sapa, Iya. Senyum. Sapa. Salam. salam, Salam. sukses, Sukses. Surga. 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 Amin. 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 Sebentar dulu Bu. Ini otak sore hari kan sudah mulai agak ngeheng Ibu. Saya catat dulu Ibu nih. Biar gampang, biar kalau gerakannya saya udah hafal. Ya. Sebentar dulu. Salam Ibu. PPG. Sebentar dulu yuk. Pertama senyum. Oke, Senyum. sapa. Sapa, Kemudian salam. Kemudian sukses, sukses, salam. Sukses, surga. Surga. Amin. 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 Oke, Ibu coba satu lagi. Lali resik dulu. Salam PPG. Senyum. Senyum, Sapa. Salam. Sukses. Surga. surga. Amin. Amin. Selamat Pak Komang. Terima kasih Ibu Selamat. Ratna Wati. Terima kasih Ibu Andi Hudia. Sehat Semoga selalu. si kecil sehat Dan selalu. sukses Ibu. selalu. Amin. Selamat. Amin. Dan Pak Jamal, thank you very much Mr. James ya atas bantuannya selama ini. Mr. James. Mr. James. Bu Ratna dan Ibu Andi. Iya, terima kasih. Oke Pak Jamal sudah bisa. Ayo, sampai ketemu lagi Pak Oke Komang. Bu, siap. Assalamualaikum. Bisa live. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih Pak Jamal sudah Pak memfasilitasi James, kami. terima kasih. Oke, bisa stop nih Pak? Iya, iya. Oke, saya stop. Oke Ibu. Harusnya itu dari tadi Dulu Ibu ya, Ibu Stop Ratna. recordnya. Iya.